Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang bukti dukung tugas tambahan guru sebagai wali kelas. Baik, Ibu Bapak, pertama kita harus mengetahui dulu dasar hukum atau landasan kita membuat laporan wali kelas. Baik, di pusat informasi yang disediakan di platform Merdeka Mengajar tentang pengelolaan kinerja, lebih spesifik lagi tentang tugas tambahan, bukti dukung yang harus diupload dalam tugas tambahan. Baik, di sini disebutkan bahwa untuk wali kelas bagi guru SMP, SMA, dan SMK ini mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, sekarang mari kita lihat aturan tersebut. Baik, ini dia Ibu Bapak. Saya langsung saja ke lampirannya. Lampiran Permendikbud RI nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Bapak bisa mendapatkan dokumen ini dan juga nanti dokumen atau file contoh bukti dukung tugas tambahan sebagai wali kelas. Silahkan diunduh atau di-download di blogspot saya di arums4u.blogspot.com. Baik, Ibu Bapak. Tugas tambahan wali kelas memiliki tugas 1. Mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya, berinteraksi dengan orang tua atau wali peserta didik, menyelenggarakan administrasi kelas, menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik, membuat catatan khusus tentang peserta didik, mencatat mutasi peserta didik, mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar. Nah, bukti fisiknya adalah seperti ini. Baik, Ibu Bapak, sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam Permendikbud ini, maka inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menyusun laporan wali kelas. Jadi bukti fisik atau data-data apa saja yang harus kita cantumkan dalam laporan wali kelas. Yang pertama itu surat tugas sebagai wali kelas dari kepala sekolah, program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang ketiga, laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui oleh kepala sekolah. Baik, bagaimana contoh laporan wali kelas? Mari kita lihat. Baik, Ibu Bapak, ini hanya contoh saja. Silahkan Ibu Bapak boleh menyusun laporan wali kelas sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Jadi tidak ada format baku ya Ibu Bapak, ini hanya contoh saja. Izin saya berbagi dalam kesempatan kali ini. Di cover laporan ini mencantumkan judulnya, tentu saja laporan wali kelas. Kemudian laporan ini disusun sebagai bukti dukung tugas tambahan sebagai wali kelas 9A semester genap tahun pelajaran 2003-2024. Kemudian Ibu Bapak silahkan cantumkan nama Ibu Bapak, kemudian nama sekolah Ibu Bapak. Izin, ini hanya contoh saja. Sekolah SMP Maju Jaya, Jalan Maju Terus Penuh Semangat nomor 1. Kemudian Ibu Bapak, halaman berikutnya adalah lembar pengesahan. Ini sangat sederhana. Untuk mengesahkan laporan ini, silahkan tuliskan identitas Ibu Bapak, kemudian tanda tangan Ibu Bapak beserta tanda tangan kepala sekolah. Dan nanti dicap, berikan cap. Kemudian diikuti dengan kata pengantar. Ini juga sederhana sekali Ibu Bapak. Sekali lagi ini hanya contoh, Ibu Bapak bisa menyusun sendiri atau memodifikasi contoh ini. Silahkan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Ibu Bapak. Kemudian di daftar isi ini singkat, padat, dan jelas. Saya berikan contohnya. Jadi ada cover, lembar pengesahan, daftar isi, surat tugas, program dan jadwal wali kelas, laporan hasil kegiatan wali kelas, kemudian disertai dengan lampiran.
yang berupa 1. Struktur pengurus kelas, jadwal piket, jadwal pelajaran, keyakinan kelas, denah tempat duduk, daftar inventaris kelas, jurnal home visit atau kunjungan rumah, jurnal capaian pembelajaran murid, dan dokumentasi. Nah, Ibu Bapak di lampiran ini Ibu Bapak boleh tambahkan atau cantumkan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan tugas wali kelas sesuai dengan kondisi sekolah Ibu Bapak. Baik, ini contoh saja surat tugasnya. Jadi Ibu Bapak, jika di sekolah Ibu Bapak tidak memiliki surat tugas, boleh dibuatkan. Atau jika tugas Ibu Bapak sebagai wali kelas sudah tercantum dengan jelas di SK pembagian tugas, maka Ibu Bapak boleh mencantumkan SK pembagian tugas tersebut. Nah, jika sekolah Ibu Bapak menggunakan surat tugas, ini hanya contoh saja, maka lebih baik surat tugas tersebut mencantumkan nama seluruh wali kelas. Jadi kolektif surat tugasnya. 1 surat tugas untuk semua wali kelas yang ada di sekolah Ibu Bapak. Kemudian yang berikutnya, program wali kelas. Ini contoh sederhana. Jadi program kerja wali kelasnya seperti ini, ada kegiatan, kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan di bulan apa, minggu keberapa. Ya, ini contoh saja. Yang pertama, pengarahan wali kelas dalam persiapan belajar semester genap tahun pelajaran 2023-2024 dilaksanakan di minggu pertama bulan Januari. Kemudian musyawarah pemilihan perangkat kelas ya atau pengurus kelas. Itu sama di minggu pertama bulan Januari. Pengadaan dan penataan kelengkapan kelas sama juga di bulan Januari minggu pertama. Pembuatan struktur organisasi kelas, denah tempat duduk, inventaris kelas, jadwal piket dan keyakinan kelas, ini juga di Januari minggu pertama. Pembinaan dan evaluasi perkembangan murid ini dilaksanakan secara berkelanjutan dari bulan Januari hingga bulan Juni ya, sampai berakhirnya kegiatan belajar di semester genap ini. Yang berikutnya, kolaborasi dengan guru BK, wakil kesiswaan terkait temuan dan kejadian di dalam kelas dan murid. Terkait temuan dan kejadian di dalam kelas dan murid bermasalah. Jadi biasanya ada dinamika kelas yang terjadi, temuan-temuan yang terjadi selama proses pembelajaran, dan biasanya wali kelas akan berkolaborasi dengan guru PK dan wakil kesiswaan. Maka ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses kegiatan belajar mengajar semester genap berlangsung. Kemudian home visit atau kunjungan rumah, ini juga continue dilakukan selama 1 semester. Pengisian jurnal kelas dilakukan secara berkelanjutan selama 1 semester. Rekapitulasi absen, kemudian pengisian leger dan buku laporan hasil belajar peserta didik dilakukan di akhir semester. Pelaksanaan 7K di kelas dilaksanakan secara berkelanjutan selama 1 semester. Nomor 12 dan lain-lain. Ibu Bapak boleh menambahkan program atau menghapus program yang ada. Sekali lagi, ini hanya contoh Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh menyusun program wali kelas sesuai dengan kondisi sekolah Ibu Bapak masing-masing. Kemudian laporan hasil kerja wali kelas. Nah, tadi di atas dicantumkan atau dituliskan program kerja. Nah, kemudian dari program kerja tersebut, Ibu Bapak silahkan laporkan hasil kerja selama 1 semesternya. Apakah dari semua program kerja tersebut terlaksana atau tidak terlaksana? Kemudian kendala apa yang Ibu Bapak temui, tidak lanjut apa yang Ibu Bapak lakukan, kemudian refleksinya apa. Ibu Bapak lagi dan lagi, ini hanya contoh. Ibu Bapak silahkan boleh memodifikasi laporan hasil kerja wali kelasnya sesuai dengan kondisi sekolah Ibu Bapak masing-masing. Ini hanya contoh saja. Misalkan di poin nomor 3, pengadaan dan penataan kelengkapan kelas terlaksana sesuai jadwal, dokumentasi terlampir. Kemudian kendalanya, kelengkapan kelas seperti sapu atau skop sampah sering hilang. Tidak lanjut yang dilakukan, semua perlengkapan diberi label kelas. Refleksinya, dengan tindak lanjut ini murid semakin bertanggung jawab terhadap kelengkapan kelas. Seperti itu Ibu Bapak. Kemudian contoh lain lagi, misalkan nomor 6, kolaborasi dengan guru BK, wakil kesiswaan terkait temuan dan kejadian di dalam kelas dan murid bermasalah.
Pelaksanaannya terlaksana tentatif sesuai kebutuhan. Kemudian kendalanya atau masalah yang terjadi ini beberapa murid terlibat bullying. Tindak lanjut yang dilakukan coaching dan pembinaan. Hasil refleksi yang dilakukan perlu penguatan dari seluruh warga sekolah. Seperti itu. Kemudian ketika program kerjanya sudah dilaksanakan, Ibu Bapak sudah membuat laporan, maka berikutnya adalah silakan Ibu Bapak cantumkan lampirannya dari apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan atau Ibu Bapak lakukan bersama anak-anak di kelas. Ini hanya contoh saja Ibu Bapak. Struktur pengurus kelas. Kemudian berikutnya denah tempat duduk. Jadwal piket kelas. Keyakinan kelas yang disepakati di kelas Ibu Bapak masing-masing. Daftar inventaris kelas. Sederhana sekali ya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak jangan dijadikan beban, ini sudah kita lakukan ya, memang kita lakukan setiap harinya, tidak usah mempersulit diri untuk menyusun bukti dukung ini. Kemudian jurnal perkembangan capaian murid. Nah, ini yang akan saya soroti Ibu Bapak ya. Jadi wali kelas biasanya apalagi jika sekolah Ibu Bapak sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, maka Ibu Bapak akan memiliki catatan tentang kondisi murid-murid Ibu Bapak sekalian. Izin, ini hanya contoh saja jurnal perkembangan capaian belajar murid. Nama siswa A, latar belakang ini Ibu Bapak silahkan tuliskan atau masukkan latar belakang anak yang senyata-nyatanya sesuai dengan kondisi real mereka. Atau jika sekolah Ibu Bapak sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, maka Ibu Bapak bisa meng-copy paste atau memasukkan hasil tes diagnostik tersebut ke kolom ini. Latar belakang, ini hanya contoh saja, saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun dan siapapun. Izin, hanya contoh saja Ibu Bapak. Latar belakang, nama siswa atau nama murid A berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayah bekerja serabutan dan ibu adalah ibu rumah tangga. Anak sulung dari 3 bersaudara, kedua adiknya masih kecil dan belum sekolah. Jarak rumah ke sekolah kurang lebih 5 km setiap hari berjalan kaki. Semangat belajar tinggi dibuktikan dengan rajin ke sekolah dan aktif dalam pembelajaran. Memiliki riwayat sakit mah, pulang sekolah bekerja sebagai joki es batu untuk membantu ekonomi keluarga, lebih dekat dengan ibu karena intensitas bertemu ayah yang kurang. Ayah pergi bekerja saat A masih tidur dan seringkali pulang larut malam. Cita-citanya menjadi guru. Baik, jadi di kolom latar belakang ini Ibu Bapak silahkan tuliskan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang setiap murid yang Ibu Bapak ada di kelas Ibu Bapak. Kemudian 1 semester ini capaian sosial emosional dari A bagaimana? Anak A adalah anak yang sangat ceria, suka menolong dan rajin. Pada dasarnya, murid A sudah bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Namun terkadang sering murung jika mengalami masalah dalam keluarga. Murid A sering sekali mengisi lembar curhat di kotak surat kelas untuk meluapkan apa yang menjadi kegundahan di hatinya. Pembiasaan untuk bercerita dengan wali kelas membuat murid A semakin mampu untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian capaian akademik menunjukkan peningkatan yang signifikan dibuktikan dengan hasil lembar belajar yang dimiliki. Jadi Ibu Bapak di jurnal perkembangan capaian belajar murid ini Ibu Bapak akan tuliskan hasil pemantauan atau hasil pengamatan Ibu Bapak terhadap setiap murid selama 1 semester. Bisa juga informasi ini berasal dari hasil diskusi dengan guru mapel yang lainnya, sehingga di akhir semester Ibu Bapak memiliki catatan kondisi setiap anak yang nantinya bisa Ibu Bapak jadikan pedoman untuk melakukan refleksi tentang kondisi atau capaian belajar setiap murid di kelas Ibu Bapak. Nah, ini penting sekali agar kita sebagai guru mampu merespon kebutuhan anak gitu ya dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita bisa melakukan analisa, misalkan di suatu hari murid A ini terlihat
murung, tidak seperti biasanya, atau justru ketika upacara dia jatuh pingsan gitu ya. Ternyata kita ingat lagi di jurnal kita, ternyata dia memiliki riwayat sakit mah gitu. Jadi nanti kita bisa memberikan pertolongan sesuai dengan latar belakang kondisi yang dimiliki murid tersebut, dan kita juga bisa lebih memahami lagi kondisi murid kita satu persatu. Baik, ini dilanjutkan sampai sejumlah murid yang ada di kelas Ibu Bapak. Jangan lupa untuk membubuhkan nama, NIP, dan tanda tangan Ibu Bapak. Kemudian berikutnya adalah jurnal kunjungan rumah atau home visit. Ibu Bapak, jika Ibu Bapak memiliki buku jurnal tersendiri, maka untuk bukti dukungnya Ibu Bapak tinggal scan saja, nanti dijadikan laporan. Jadi izin ini hanya contoh saja, makanya ini saya ketikkan karena saya bukan wali kelas gitu ya. Jadi saya tidak punya buku jurnal kunjungan, tapi setahu saya wali kelas punya buku jurnal kunjungan rumah. Baik. Nah, kunjungan rumah ini biasanya atau yang sering terjadi, tapi tidak di semua sekolah, itu dilakukan ketika misalkan ada murid yang memiliki kendala atau murid yang memiliki permasalahan di sekolah. Bisa jadi murid tersebut sudah beberapa hari tidak masuk tanpa keterangan, atau murid terlibat perkelahian di sekolah atau yang lainnya. Maka biasanya wali kelas didampingi guru BK akan melakukan kunjungan rumah. Nah, alangkah lebih baiknya jika kunjungan rumah itu tidak hanya dilakukan kepada atau untuk mengunjungi murid-murid yang memiliki kendala dalam pembelajaran saja, tetapi bisa dilaksanakan secara rutin terjadwal untuk semua murid. Untuk apa? Agar kita bisa lebih memahami kondisi murid kita satu persatu. Nah, ini izin Ibu Bapak, ini hanya contoh saja. Contoh format jurnal kunjungan rumahnya itu ada nomor, hari, tanggal, nama siswanya, kemudian catatannya selama kunjungannya, kenapa, ada masalah apa, ada kendala apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana tindak lanjutnya, kemudian tanda tangan orang tua atau wali. Baik, di akhir jurnal tentu saja jangan lupa bubuhkan tanda tangan Ibu Bapak. Kemudian lampiran berikutnya adalah jurnal kelas. Ibu Bapak di setiap ruang kelas biasanya sudah memiliki buku jurnal kelas, maka Ibu Bapak nanti tinggal scan aja jurnal kelas tersebut untuk dimasukkan ke dalam menjadi lampiran di bukti dukung tupoksi wali kelas. Nah, ini ada contoh saja, kolomnya seperti ini, tidak ada format baku Ibu Bapak. Setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan boleh memiliki format yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah Ibu Bapak masing-masing. Nah, yang terakhir Ibu Bapak silahkan masukkan dokumentasinya. Pas musyawarah dengan anak-anak, membuat seluruh kelas difoto gitu kan, fotonya dimasukkan. Pas anak-anak piket harian difoto, kemudian dimasukkan ke laporan. Ketika Ibu Bapak melakukan kunjungan rumah, difoto, dimasukkan. Atau kegiatan kelas lainnya, ketika musyawarah membentuk keyakinan kelas atau sedang merapikan atau menyusun menata kelas, silahkan difoto kemudian dimasukkan dalam dokumentasi ini. Baik Ibu Bapak, demikianlah penjelasan singkat saya tentang contoh bukti dukung laporan wali kelas sebagai tugas tambahan guru dalam pengelolaan kinerja guru yang terintegrasi ke platform Merdeka Mengajar. Semoga dalam penjelasan saya di video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin komentar, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.